Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri San Permana dengan NPM 23104. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai putusan nomor 693 PDTG tahun 2024 Pengadilan Negeri Medan. Sebelumnya izin menyampaikan identitas putusannya. Nomor perkara ada 693 PDTG tahun 2024 Pengadilan Negeri Medan. Untuk pengadilannya berada di Pengadilan Negeri Medan. Para pihaknya penggugat Mareti Lahagu melawan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai pimpinan atau Kepala Cabang Medan sebagai tergugat. Tanggal putusnya 10 Desember tahun 2024. Jenis perkaranya perdata atau gugatan wan prestasi terkait klaim asuransi jiwa termasuk polis syariah. Untuk latar belakangnya, awalnya perkara ini bermula ketika almarhum Fasiaro sebagai tertanggung memiliki 2 polis asuransi jiwa pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, yaitu polis SmartLink Flexi Account Plus dan polis Alicia Protection Plus. Total nilai pertanggungan dari kedua polis tersebut mencapai 1.100.000.000 rupiah. Setelah tertanggung meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022, ahli waris mengajukan klaim kepada pihak asuransi dengan cara melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, namun pihak asuransi hanya membayar sebagian kecil dari nilai pertanggungan, yaitu sekitar 16 juta rupiah dan 23 juta rupiah untuk masing-masing polis. Sisa klaim sebesar 1.062.540.895 tidak dibayarkan oleh pihak asuransi. Penggugat menilai tindakan tergugat sebagai bentuk wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim sesuai isi polis. Di sisi lain, tergugat mendalih bahwa terdapat informasi kesehatan tertanggung yang tidak diungkapkan secara jujur dalam surat permintaan asuransi jiwa. Selain itu, tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut karena salah satu polis merupakan asuransi syariah yang menurut tergugat seharusnya diperiksa di pengadilan agama. Metode penelitiannya yang digunakan dalam menganalisis putusan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan hukum asuransi maupun hukum perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, terutama terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Peransuransian, dan Undang-Undang Peradilan Agama. Yang kedua ada pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 693 PDTG tahun 2024 dan Pengadilan Negeri Medan. Yang ketiga ada pendekatan konseptual, khususnya terkait konsep wan prestasi, itikat baik, dan kompetensi absolut pengadilan. Pada temuan utama dalam perkara ini adalah adanya perselisihan mengenai kewajiban perusahaan asuransi dalam membayar klaim asuransi jiwa setelah tertanggung meninggal dunia. Penggugat berpendapat bahwa hubungan hukum antara tertanggung dan perusahaan asuransi telah sah karena premi telah dibayar dan polis telah diterbitkan. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas pacta sunt servanda. Sementara itu, tergugat menolak pembayaran penuh dengan alasan adanya dugaan ketidakjujuran tertanggung dalam pengisian SPAJ terkait kondisi kesehatan. Selain itu, tergugat juga menegaskan bahwa sengketa asuransi syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama berdasarkan pasal 49 huruf I Undang-Undang Peradilan Agama. Perkara ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik asuransi sering muncul konflik antara prinsip utmost good faith atau dalam kurung itikat baik sempurna dengan kewajiban perusahaan asuransi untuk melakukan underwriting secara hati-hati sebelum menerbitkan polis. Yang ada kerangka teori selanjutnya. Kerangka teori yang relevan dalam perkara ini meliputi teori wan prestasi, teori perjanjian, dan teori itikat baik dalam hukum asuransi. Teori wan prestasi menjelaskan bahwa suatu pihak dianggap cedera janji apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Dalam perkara ini penggugat menilai tergugat telah wan prestasi karena tidak membayar sisa uang pertanggungan sesuai polis. Teori perjanjian berdasarkan pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak. Penggugat menggunakan dasar ini untuk menegaskan bahwa polis asuransi wajib dilaksanakan oleh perusahaan asuransi. Selain itu, teori utmost good faith atau asasi itikat baik sempurna dalam hukum asuransi juga sangat penting. Dalam perjanjian asuransi, tertanggung wajib memberikan informasi yang benar dan maupun lengkap mengenai objek pertanggungan jika terdapat misrepresentasi atau concealment. Perusahaan asuransi dapat menolak klaim. Mungkin ada analisis kritisnya ini menurut saya. Yang menurut saya putusan ini cukup menarik karena memperlihatkan benturan antara perlindungan konsumen asuransi dengan prinsip kehati-hatian perusahaan asuransi. Dari sisi penggugat, argumentasi bahwa perusahaan asuransi telah menerima premi dan menerbitkan polis memang cukup kuat. Ditambah tergugat sempat membayar sebagian klaim sehingga secara tidak langsung mengakui adanya hubungan hukum dan kewajiban pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa polis tersebut pada dasarnya diakui sah oleh perusahaan asuransi. Namun dari sisi tergugat, prinsip utmost good faith juga tidak bisa diabaikan dalam hukum asuransi. Kejujuran tertanggung merupakan unsur utama. Jika benar terdapat informasi kesehatan yang disembunyikan, maka perusahaan asuransi memiliki dasar hukum untuk menolak klaim. Selain itu, eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat juga cukup relevan karena salah satu polis menggunakan akad syariah. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama dan Perma tentang Ekonomi Syariah, sengketa asuransi syariah memang termasuk kewenangan pengadilan agama. Menurut analisis yang saya temukan, kelemahan utama dalam gugatan penggugat adalah mencampur gugatan wan prestasi dengan tuntutan kerugian imaterial yang cenderung masuk ke ranah perbuatan melawan hukum atau PMH. Hal ini juga dipermasalahkan oleh tergugat dengan dasar jurisprudensi Mahkamah Agung mengenai obscure libel. Mungkin selanjutnya ada relevansinya dengan hukum asuransi. Ya, putusan ini sangat relevan dengan hukum asuransi dikarenakan di Indonesia karena membahas prinsip penting, yaitu apa saja. Yang pertama ada kewajiban atau pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi, asas itikat baik dalam pengisian SPAJ. Yang ketiga ada perlindungan hukum terhadap pemegang polis dan ahli waris. Yang keempat ada kompetensi penyelesaian sengketa asuransi syariah. Yang kelima serta penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian asuransi. Kasus ini juga menunjukkan bahwa perusahaan asuransi harus lebih teliti dalam proses underwriting sebelum menerbitkan polis. Di sisi lain juga calon tertanggung juga wajib memberikan informasi yang jujur agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Untuk kesimpulannya dari kasus yang sudah saya analisis ini, putusan nomor 693 PDTG tahun 2024 Pengadilan Negeri Medan merupakan sengketa wan prestasi terkait pembayaran klaim asuransi jiwa antara ahli waris tertanggung dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Sengketa muncul karena perusahaan asuransi hanya membayar sebagian klaim dan menolak sisa pembayaran dengan alasan adanya informasi kesehatan yang tidak diungkapkan dalam SPAJ. Perkara ini memperlihatkan pentingnya asas itikat baik dalam hukum asuransi baik dari pihak tertanggung maupun perusahaan asuransi. Polis asuransi yang telah diterbitkan dan premi yang telah diterima pada dasarnya menimbulkan kewajiban hukum bagi perusahaan asuransi untuk memenuhi prestasinya. Namun, perusahaan asuransi juga memiliki hak untuk menolak klaim apabila ditemukan adanya ketidakjujuran material dari tertanggung. Selain itu, perkara ini juga penting dalam perkembangan hukum asuransi syariah karena menegaskan adanya persoalan kompetensi absolut antara pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.